Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raiful Fatirama dengan NIM D600210147 dari kelompok 66. Di sini saya izin share screen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validasi dan uji reliabilitas, di mana uji validasi yaitu pengujian kebenaran data, sedangkan uji reliabilitas yaitu pengukuran pada alat pengukur yang mengetahui apa masih konsisten jika dilakukan berulang-ulang. Langsung saja kita mulai ke total score. Di sini yang pertama kita sum, kurung buka, blok bagian atas, kurung tutup, enter. Dan kita blok ke bawah. Nah, kemudian rata-rata di mana rumusnya average, blok bagian atas, kurung tutup, enter. Dan kita tarik ke bawah. Sehingga didapatkan total skor dan rata-rata. Untuk tabel tingkat kepuasannya, di sini ada skor 1 yaitu keterangan sangat tidak puas, skor 2 tidak puas, skor 3 biasa saja, skor 4 puas, skor 5 sangat puas. Di mana data tersebut diperoleh dari Yanti Eva tahun 2007. Kemudian ke tabel R, di mana tabel R yaitu pembandingan, di mana untuk membandingkan suatu data. Untuk tingkat signifikasinya yaitu 95%, yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,95. Nah, untuk N-nya yaitu 50, di mana 50 dari total data. Itu terdapat 50. Untuk DF-nya di sini ada N-2, yaitu 50 dikurangi 2. 48. Untuk R tabelnya dapat dilihat dari tabel R dari jurnal yang sudah saya cari, Jadi Junaidi tahun 2010, di mana untuk angka di 48 di tingkat signifikan 0,05 didapatkan 0,2787, maka kita tulis di sini 0,2787. Untuk kelanjutannya yaitu di uji validasi. Untuk uji validasi sendiri, kita mulai ke PSS, di mana PSS sendiri kita mulai mengkopikan ke rekapitulasi. Dari rekapitulasi sampai ke total skor, kita Ctrl C, terus kemudian kita kopikan di sini. Lalu ke variabel view bisa kita ganti sesuai nama yang kita inginkan. Nah, kita ada soal skor 1 sampai yang di ini sampai bawah. Kemudian soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, soal 11, dan total skor. Total skor. Dimana kita lihat di data view sudah berubah. Kemudian kita analyze, kita pilih concrete, terus di variate, kemudian kita drag ke bawah, kita pindahkan ke variabel. Untuk percentile dan flex signifikan dilihat harus dicentang, terus kita pilih OK. Kemudian muncul, klik 2 kali akan muncul
pivot. Pivotnya sudah muncul. Di sini kita bisa copy bagian total score, di mana total score ini kita copy dan kita pastekan di uji validitas. Karena di uji sini dia belum desimal. Jadi kita desimalkan dulu 71 0,618 0,730 0,660 0,735 0,545 0,715 0,576 0,522 0,489 0,650. Kemudian kita copy dan kita pastekan. Kita paste menggunakan kita copy sehingga R hitung sudah diketahui. Untuk mencari nilai hasil perhitungan di mana N yaitu 50, untuk DF-nya yaitu N-2, untuk confidence level-nya yaitu 95%, untuk standar deviasi yaitu ada 0,05 di mana diperoleh dari 1 min 0,995. Untuk tabel sendiri kita bisa menggunakan rumus T kurung buka probabilitas 0,05 titik koma dari 48 kurung tutup enter, di mana R tabel yaitu menggunakan sama dengan T tabel dibagi kurung buka SQ kurung buka standar deviasi ditambah T tabel dipangkat 2 kurung tutup enter. Jadi sudah diketahui untuk T tabel dan R tabelnya. Terus kemudian kita di uji validasi tersebut, di sini belum ada keterangan apakah dia valid, apakah tidak. Untuk menyatakan dia valid atau tidak dapat dilihat dari keterangan R hitung lebih besar daripada R tabel, di mana di sini dapat kita lihat R hitung di sini lebih besar daripada R tabel, tetapi kita juga harus melihat dari uji-uji di bawahnya, yaitu 2 tilet yang kurang dari 0,5 positif dia valid, 2 tilet kurang dari 0,05 negatif tidak valid, 2 tilet lebih dari 0,05 positif dia valid. Dapat kita lihat di PSS di sini di pivotnya dapat kita lihat bahwa di signifikan 2 tilet di sini tidak ada yang negatif dan dia dapat dikategorikan sebagai valid. Dan di sini tidak ada yang negatif ataupun kurang dari 0,05. Dapat ditulis sebagai valid semua. Soalnya R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Oke, lanjut ke uji reliabilitas. Di mana di sini sudah saya dapatkan untuk uji reliabilitasnya, kita mencari alfa, di mana mencari alfa tersebut kita bisa lihat
di PSS. Di mana di PSS sendiri di sini kita pilih analyze, kita pilih scale, dan reliability analysis. Di sini kita Ctrl Shift drag ke bawah, kita pindahkan kecuali total score. Di bagian statistik, kita centang di bagian item dan scale, di mana dikarenakan di scale if item delete tidak ada data yang dihapus, dikarenakan semua data sudah valid gitu. Jadi langsung saja kita continue, kita oke. Nah, ini kita dapat item statistik dan scale statistik. Nah, di sini dari item statistik diperoleh dari N ini totalnya 50 semua. Dari 1 sampai data ke-11 tersebut 50, jadi komplit. Terus untuk meannya dapat dilihat di tabel, sama alfanya kita dapat diperoleh yaitu 831. Atau dapat didesimalkan yaitu 0,831. Dan di cache processing summary di sini valid yaitu 100% karena data tersebut tidak ada yang kosong. Jadi dapat kita isikan di Excel-nya untuk alfanya yaitu 0,831. Untuk keterangannya, alfa lebih besar daripada R tabel, di mana R tabel tadi diperoleh yaitu 0,2787. Jadi, untuk uji reliabilitas dikatakan reliable. Untuk cache processing summary tersebut valid, dapat disimpulkan outfit di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 50 responden. Karena tidak ada yang kosong, maka jumlah valid adalah 100%. Untuk totalnya juga 100%. Untuk reliability-nya dari output di samping diketahui N50 dari item yaitu 11 buah dengan nilai alfa sebesar 0,831. Karena nilai alfa lebih besar daripada R tabel, maka disimpulkan bahwa data tersebut yaitu reliable atau konsisten. Nah, untuk ini kita bisa delete, kita bisa kopikan dari sini. Di sini ada item statistik. Di sini. Dan ada scale statistik. Ctrl C. Ctrl V. Nah, di sini dapat dilihat untuk N-nya itu totalnya 50 semua dari item 1 sampai 11. Dan untuk skala statistiknya, untuk itemnya juga 11. Dari variannya kita dapatkan 30,208 dan meannya 32,58. Nah, jadi tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistika untuk pernyataan kuesioner. Dalam tabel diketahui alfa untuk pernyataan tersebut lebih dari R tabel yaitu 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut yaitu reliable. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu SP sampel tunggal. Di sini saya sudah olah datanya dan sudah saya hitung sehingga memperoleh data sampel tunggalnya di sini nilai di data sampel tunggal diperoleh dari rata-rata dari rekapitulasi data kuantitatif. Dapat dilihat di sini, serta jenis pembayaran yaitu di sini debit atau cash, di mana saya dapat referensi dari jurnal di mana untuk mengolah data kuesioner mengenai kepuasan pembayaran atau
menggunakan debit atau cash. Di sini untuk proporsinya untuk debit 1, untuk cash yaitu 0. Untuk main sampel tunggal di sini dapat dilihat untuk perhitungannya sudah saya peroleh. Untuk pie chart-nya di sini untuk debit 26 dan untuk cash 24 dan histogramnya. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah baik disengaja atau tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.